guys, balik lagi sama gua Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Dan hari ini gue mau nge-review sebuah handphone. Handphonenya itu Vivo V19. Dan untuk HP-nya sendiri ini gue beli di harga 4.299.000. Dan waktu itu gue belinya tuh pas masa-masa PO ya. Jadi gue dapat gratisan tuh JBL gue ya. Dikasihnya warnanya random, jadi gue nggak bisa milih apa aja lah, yang penting dikasih. Langsung aja yuk kita bahas fitur utama handphone ini. Handphone ini punya Ultra O screen yang katanya tuh cuman 3,5 mm atau lebih tepatnya 2,988 mm. Itu tuh kecil banget ya. Pengen sih gua tes, tapi gue bingung ngetesnya pakai apaan ya. Soalnya nggak ada alatnya juga. Jadi ya percaya aja lah. Dan juga Vivo ini bikin turnamen, yaitu Vivo eSport Cup 2020. Dan yang game yang dimainin itu adalah game Mobile Legends, Bang Bang, terus sama PUBG. Jadi harusnya performa gaming di Vivo V19 ini harusnya baik ya, atau harusnya tuh baik banget. Sayang dong kalau udah bikin turnamen tapi handphonenya nggak nyaman buat dipakai atau nggak nyaman buat dimainin. Untuk body Vivo V19 ini dia juga udah ada dua varian warna, yaitu warna Arctic Blue sama Crystal White. Dan yang saya pegang ini Arctic Blue ya, soalnya warnanya tuh birunya tuh enak aja gitu dilihat. Pas kena cahaya tuh ada pantulan-pantulan yang keren gitu. Cuman yang gak saya suka ini pas lagi ini ya, fingerprintnya itu, maksudnya jari kita itu nyeplak gitu di tangan. Dan untuk bodinya sendiri itu enteng ya menurut saya ya, pas dipegang kayak gini. Soalnya dia itu beratnya cuma 176 gram. Bahannya sendiri yang dipakai di Vivo ini dia masih pakai bahan plastik. Sayang banget ya, di Vivo V19 ini dia masih pakai bodi plastik. Mungkin di next Vivo V19 Pro dia pakai bodi kaca mungkin. Itu juga kalau Vivo V19 Pro masuk ke Indonesia. Masuk ke sektor layar ya, dia udah pakai layar 6,44 inch. Terus juga Super AMOLED Full HD Plus. Untuk aspek rasionya dia 20:9. Screen to body-nya dia 91,38%. Itu tipis banget. Dari sisi kanan aja itu dia tipis, atas tipis, kiri tipis, tapi bawahnya masih agak tebal. Mungkin karena portnya di sini ya. Jadi dia harus dikorbanin sedikit biar agak tebal, biar portnya bisa muat banyak mungkin. Dan handphone ini dia juga udah ada fingerprint sensor, dan menurut saya fingerprintnya itu cepet banget ya. Apalagi dia juga udah ada face unlocknya yang menurut saya lagi dia itu lebih cepat juga. Kalau digabungin tuh cepet banget juga. Jadi kalau menurut saya lebih suka dipakai fingerprint sensor karena dia ada animasi sebelum masuknya daripada pakai face unlock ya. Jadi dia langsung kebuka aja gitu, nggak masuk ke logo awalnya dulu. Saya kurang suka. Untuk spesifikasi handphonenya sendiri dia udah pakai Snapdragon 675 AIA, dan RAM-nya dia ada 8 GB, terus memori internal 128 GB, ada juga yang 256 GB. Yang mana memori internalnya itu masih bisa ditambahin lagi sama memori eksternal yang katanya itu sampai 256 GB. Jadi kalau ditambahin tuh banyak ya. Dan untuk OS-nya sendiri dia pakai Fantouch 10 dengan basis OS Android 10 ya. Jadi kalian nggak usah atau nggak perlu update lagi karena handphone ini tuh OS-nya udah paling baru. Dan dia juga masih punya earphone jack 3,5 mm. Untuk speaker ya dia masih mono. Untuk baterainya sendiri dia 4500 mAh, dan menurut saya itu udah cukup banget. Apalagi cuman buat sosial media, terus main Twitter, main Instagram, cuman scrolling doang. Apalagi cuman buat main game ringan ya, itu seharian itu udah cukup banget. Sepemakaian saya itu saya dapat screen on time 22 jam, yang mana itu hampir satu hari kurang 2 jam ya, dan menurut saya itu udah cukup banget. Untuk kepala casannya dia pakai 18 watt dual engine fast charging
Type-C. Cepat sih, tapi nggak terlalu cepat. Soalnya saya ngecas dari 10 sampai 100% itu makan waktu hampir 2 jam. Worth it sih, karena saya pakai handphone ini tuh seharian ya. Jadi saya satu hari itu cuman butuh waktu 2 jam buat pakai seharian. Itu menurut saya udah worth it banget. Lanjut ke kameranya, handphone ini dia udah pakai 48 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel kamera super wide angle. Dia juga udah punya 2 megapiksel depth camera dan 2 megapiksel kamera makro. Dan kameranya sendiri dia udah ada fitur night modenya. Jadi menurut saya itu sangat ngebantu banget ya, apalagi di malam hari. Dan untuk kamera depannya dia udah ada 32 megapiksel yang disebut Vivo itu Ultra O Screen. Kamera depannya dia juga udah ada fitur night selfie-nya. Langsung kita coba aja ya kameranya ya. Untuk kamera utamanya dia sedikit kontras, jadi warna merah itu bisa jadi merah banget dan warna lain juga sama ya. Jadi menurut saya sih itu bagus-bagus saja karena selera orang beda-beda. Untuk night modenya saya rasa biasa aja karena dia cuma nambahin exposure-nya, juga komposisinya dia masih kurang bagus. Untuk kamera super wide angle ya menurut saya dia bagus saat foto di luar ruangan, tapi pas di mode low light atau di dalam ruangan dia itu kurang banget ya, apalagi untuk super wide angle ya menurut saya kurang. Untuk kamera bokehnya ya itu dia lumayan, tapi kalau pencahayaannya bagus ya. Kalau pencahayaannya kurang dia tetap aja kurang, dan bokehnya itu juga nggak terlalu rapi ya. Dari sisi sudut-sudutnya dia masih kelihatan kurang rapi. Untuk kamera makro itu menurut saya biasa aja karena saya jarang pakai kamera makro ya, jadi menurut saya ya biasa aja. Untuk kamera depannya dia udah pakai 32 megapiksel yang fiturnya itu yang menurut saya itu banyak banget, apalagi buat perempuan ya. Ada buat mutihin, ada buat muka lebih tirus, ada buat muka tuh lebih mulus banget, ada yang buat ngecilin hidung, ada yang buat ngecilin bibir, ngebesarin bibir. Dan menurut saya fitur ini tuh dimaksudkan kayaknya sih buat dokter bedah plastik ya, biar kalian kalau mau operasi plastik tuh harus foto pakai handphone ini dulu biar tahu apa yang harus dirubah mungkin. Tapi kalau buat cowok menurut saya fitur ini tuh nggak terlalu berguna ya. Oke, lanjut di kamera depannya dia juga udah ada mode bokeh, terus juga udah ada night modenya. Tapi menurut saya night modenya ini nggak terlalu ngebantu banget. Pas saya foto di kondisi sangat-sangat gelap itu mencerahkan sih, tapi cuman sedikit, nggak terlalu terang-terang banget. Tapi untuk pencahayaan yang low light pas kita pakai kamera night modenya itu sangat berguna banget ya, jadi lebih kelihatan. Tapi kalau untuk yang gelap banget itu nggak terlalu kelihatan, masih kelihatan sedikit, cuman nggak terlalu terang banget. Lanjut ke performa gamingnya ya. Untuk PUBG settingannya itu smooth ultra dan dia nggak bisa settingan smooth extreme ya. Untuk mode HDR juga nggak bisa. Jadi saya pas main itu pakai mode smooth ultra. Sensor giroskopnya juga ada, dan untuk sensitivitas layarnya ini menurut saya oke, apalagi pas responnya tuh dia cepet ya. Tapi pas saya main udah agak lama ya, itu handphonenya tuh agak sedikit hangat pas di kameranya ya. Wajar sih, nggak terlalu panas banget, jadi menurut saya itu masih oke-oke aja. Dan untuk game di Mobile Legends dia itu bisa settingan ultra. Untuk gamenya sendiri saya nyaman, sensitivitasnya itu oke, panasnya juga nggak terlalu banget. Untuk respon layarnya juga enak, jadi auto MVP sih pakai handphone ini. Jadi saya semakin yakin sih sama Vivo V19 ini buat jadi device turnamen Vivo Cup 2020, yang mana itu gamenya itu PUBG sama Mobile Legend. Oh ya, pas kalian sebelum ngegame saya saranin itu pakai Ultra Game Mode biar nggak keganggu sama telepon atau notif lainnya, biar nambah performa juga.
Oh ya, di handphone ini dia nggak ada NFC-nya ya. Oke, kesimpulan handphone Vivo V19 ini menurut saya kameranya oke. Dia juga ada night modenya, ada night selfie-nya juga. Untuk nge-game-nya dia juga udah cukup banget. Terus juga baterainya sendiri dia itu awet banget. Terus juga untuk ultra OLED screen-nya ini nggak terlalu ngeganggu ya pas saya main game ya. Jadi aman-aman aja. Untuk kalian yang mau kelihatan ganteng atau kelihatan cantik, kalian wajib beli handphone ini. Kenapa? Karena di fitur kameranya dia udah banyak banget ya, apalagi di beauty-nya. Yang tadi saya bilang ya, dia bisa ngecilin hidung, bisa ngegedein bibir juga, bisa mutihin kulit juga. Saya sih lebih worth it di 128 GB ya daripada 256 karena dia masih ada opsi untuk memori eksternal sampai 256 GB. Jadi kalau ditambah itu udah lumayan ya daripada beli yang 256 GB. Worth it atau enggak itu pilihan kalian sendiri ya. Oke, segitu aja video kali ini, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like. Kalau kalian nggak suka silahkan di unlike juga nggak apa-apa. Kalau kalian ada saran kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.